Pemirsa, duka tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu belum berakhir. Satu lagi korban tragedi tersebut meninggal dunia setelah dirawat di 2 rumah sakit. Korban terakhir adalah Helen Priscilla. Ia meninggal dunia setelah menjalani operasi di bagian perut di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Gadis 20 tahun tersebut mengalami sejumlah luka dalam dan patah tulang. Ia mengalami pendarahan di perut serta patah tulang pada tangan kiri. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Helen dirawat di Rumah Sakit Cakra. Ia sempat mengeluh pusing dan muntah-muntah. Menurut keluarga, Helen sedang menonton pertandingan di Kanjuruhan 1 Oktober lalu bersama teman-temannya. Mereka duduk di Tribun Selatan saat tragedi terjadi. Dengan meninggalnya Helen, maka jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan menjadi 133 orang. Sempat koma. Iya, sempat koma setelah dioperasikan. Informasinya setelah waktu sore itu istilahnya disponi gitu. Nah, kemudian kok terus lemas. Ini sama dokter diambil keputusan untuk segera dioperasi karena menurut diagnosa dari dokter ada pendarahan di perut. Karena memang keinjak-injak jatuh. Kalau informasi dari yang bareng itu, yang nolong itu jatuh, tangannya retak, sama yang sini. Tangan kiri atau jatuh kanan? Terus keinjak-injak. Korban rawat dan meninggal dalam tragedi Kanjuruhan bertambah. Total korban inap di sejumlah rumah sakit, baik kabupaten dan kota, saat ini ada sebanyak 14 orang. Sementara korban meninggal mencapai 133 orang. Korban yang masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sebanyak 11 orang, 6 diantaranya masih berada di ruang ICU. Dari 6 yang di ruang ICU ini, kondisi pasien 4 dinyatakan kritis, 1 masih belum sadarkan diri. Sementara untuk korban meninggal dunia bertambah dari 132 menjadi 133 orang. Setelah korban yang bernama Helen Priscilla, 20 tahun, warga Dampit, Kabupaten Malang meninggal dunia pada Selasa sore. Kalau saat ini yang kita rawat nambah 1 lagi ya, 11. Apa keluarnya dok yang banyak? Sesak, karena memang ada benturan di dada. Oke, nanti 11 orang ya dok yang dirawat sekarang ya sampai sekarang. 11 orang ya total ya. Oke, gimana? Karena apa dok? Sejak awal sampai saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Ya ini disebabkan karena mungkin beratnya trauma yang dihadapi ya. Yang bersangkutan ya mengalami desak-desakan, kemudian ada cedera di otak, ada patah di tulang belakang. Jadi trauma ini mengakibatkan kondisinya belum bisa membaik. Dokter total sendiri yang ada di ICU berapa dokter yang dikatakan kritis? Sampai saat ini 6, yang berusia 17 tahun 2. Untuk memperbarui informasi mengenai korban tragedi Stadion Kanjuruhan, kita bergabung bersama rekan Edi Cahyono yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Edi, korban rawat inap bertambah dan masih ada yang di ICU tadi ya. Bagaimana kondisi mereka hingga saat ini? Ya, dari data kesehatan Dinas Kabupaten Malang bahwa hari ini memang ada sejumlah sekitar 14 orang yang masih menjalani perawatan baik di rumah sakit, kota, dan Kabupaten Malang. Sementara yang hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Saiful Anwar Malang sebanyak 11 orang, yang mana 6 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU. Dari ke-6 korban tragedi Kanjuruhan tersebut, 4 diantaranya masih dinyatakan dalam kondisi kritis dan 1 hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Rata-rata korban yang berada di ICU mereka mengalami luka di bagian kepala, luka ada patah tulang, kemudian ada gangguan pernapasan serta trauma yang dialami oleh para korban sehingga mengalami penurunan kesadaran itu Alfa. Selama masa perawatan ini apakah ada yang memantau dari perwakilan pemerintah misalnya? Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten memang selama ini masih terus melakukan pemantauan mereka, terutama rumah sakit yang selama ini melakukan perawatan korban tragedi Kanjuruhan baik itu rumah sakit di kota dan Kabupaten Malang. Mereka setiap harinya harus melakukan update dan mengirimkan data ke Dinas Kabupaten Malang, dan hari ini memang total ada sekitar 40, maksud kami ada sekitar 14 korban yang masih dalam
rawat inap di sejumlah rumah sakit kota dan kabupaten. Alvan. Artinya tidak hanya ada di rumah sakit ini saja ya, di rumah sakit Dr. Saiful Anwar, tapi ada sejumlah rumah sakit lain yang masih merawat korban. Ya, betul Alvan, memang korban tragedi Kanjuruhan memang ada dirawat di sejumlah rumah sakit ya, di kota dan kabupaten Malang. Namun yang paling banyak adalah di rumah sakit Saiful Anwar Malang, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit milik provinsi yang terbesar di wilayah Malang Raya, sehingga sejumlah pasien yang selama ini mendapatkan perawatan seperti di Asa Brata Kota Batu, di rumah sakit Wafa Usada Kepanjen, rumah sakit Dr. Supraun Kota Malang, serta rumah sakit Turen Kabupaten Malang juga selalu melakukan rujukan apabila mereka mengalami kendala di tingkat medis atau peralatan yang mereka memiliki kurang. Jadi memang betul rumah sakit Saiful Anwar Malang memang menjadi rujukan para korban yang selama ini harus melakukan perawatan selama atau pasca tragedi Kanjuruhan Sabtu yang lalu. Baik, Edi Cahyono mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar.